Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas 3 ancaman DC pinjol dijamin cuma omong kosong. Kenapa begitu? Simak video ini sampai habis. Teman-teman, DC pinjol menjadi seorang yang ditakuti sebagian orang nih, terutama yang tengah punya masalah utang di pinjol. Sebagaimana diketahui, DC adalah pihak ketiga yang diutus pinjol untuk menagih utang debitur yang menunggak bayar. Namun, meski sudah ada aturan penagihan yang berlaku, tak sedikit DC pinjol itu ada yang nakal. Nah, mereka itu melakukan penagihan dengan cara yang tidak dianjurkan, melewati batas dan tidak sesuai dengan aturan. Nah, salah satunya dengan memberikan berbagai macam ancaman. Nah, akibatnya debitur sendiri seringkali merasa takut, ya, karena ancaman dari DC pinjol ini. Namun, perlu diketahui, kalau ada beberapa ancaman yang sudah dipastikan itu hanya omong kosong belaka. Jadi, kalian itu tidak perlu takut atau mempercayainya. Nah, oke, jadi apa aja sih ancaman itu? Yang pertama itu biasanya DC pinjol akan bilang akan sebar data di medsos. Nah, terkadang nih dalam situasi galbay pinjaman online, kalian tuh mungkin merasa terancam dan diancam bahwa data pribadi kalian itu akan disebarluaskan ke media sosial jika pembayaran tidak segera dilakukan. Nah, namun penting untuk diingat bahwa ancaman semacam itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-undang melanggar debt collector atau DC pinjol ini untuk menyebarkan informasi pribadi debitur ke platform media sosial sebagai bentuk intimidasi. Ya, itu dilarang. Nah, dalam konteks ini, hukum memberikan perlindungan kepada debitur. Melanggar aturan ini dapat berakibat pada sanksi hukum bagi DC-nya yang melanggar aturan. Nah, sampai situ kalian catat. Walaupun emang ada kasus penagihan DC pinjol melalui komen atau inbox atau DM teman-teman yang di medsos itu ada, yang berbentuk tulisan singkat seperti peringatan atau penagihan yang sifatnya memalukan nasabah itu ada. Jadi bukan dalam bentuk sumber data ya, yang dimana data informasi pribadi kalian itu akan disebar begitu saja itu bukan begitu. Tapi cuma hanya ditagih aja melalui komen atau DM. Oleh karena itu ya, penting buat kalian untuk memahami hak-hak kalian dan tidak terjebak dalam intimidasi yang tidak sah seperti ini. Nah, dengan mengetahui perlindungan hukum yang ada, debitur atau nasabah gagal bayar itu dapat merasa lebih aman dan yakin bahwa informasi pribadi mereka tidak akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika menghadapi ancaman seperti itu, lapor aja ke OJK atau ke polisi langsung. Oke, ancaman hoax yang kedua, yang cuma ancaman belaka adalah kalian tuh akan dipenjara. Ancaman penjara seringkali diutarakan oleh DC pinjol. Nah, sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan untuk membayar pinjaman, seharusnya tidak dapat dipenjarakan. Itu nggak akan pernah bisa. Nah, dalam konteks perjanjian utang piutang, permasalahan tersebut hanya cuma masuk ke dalam ranah perdata, bukan pidana. Nah, penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada debitur yang tidak mampu membayar pinjaman, ya, atau alias bayar hutang. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa seorang tidak dapat dipidana penjara atau kurungan atas alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Nah, kalian catat tuh. Jadi penting bagi debitur untuk memahami hak-hak mereka dan tidak terpengaruh oleh ancaman yang tidak sesuai dengan hukum. Jika menghadapi situasi semacam ini, konsultasikan dengan ahli hukum untuk mendapatkan paduan yang tepat dan memastikan hak-hak kalian itu dihormati. Oke, selanjutnya, yang terakhir adalah yang ketiga, ancaman itu datang ke rumah dengan pihak kepolisian. Ada beberapa DC yang mengancam seperti ini. Ancaman yang menyatakan bahwa DC itu akan datang ke rumah bersama pihak polisian. Itu bohong. Sebenarnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penagihannya, si DC tidak diizinkan melibatkan aparat kepolisian untuk keperluan intimidasi atau penetapan terhadap debiturnya. Emang kalian siapa? Emang kalian melakukan tindakan pidana? Emang kalian maling? Kan bukan. Nah, apabila DC mengancam dengan melibatkan pihak kepolisian, perlu diingat bahwa itu hanyalah taktik gertakan semata buat kalian takut. Nah, aturan hukum mengatur bahwa penagihan utang merupakan ranah perdata, bukan kriminal. Oleh karena itu, si DC tidak memiliki kewenangan untuk membawa masalah ini ke ranah pidana atau melibatkan polisi dalam proses penagihannya. Nah, jadi kalian yang sedang gagal bayar itu perlu tetap tenang dan menyadari bahwa ancaman semacam itu bertentangan dengan regulasi. Nah, itulah ya teman-teman ya, 3 ancaman bohong atau hoax DC pinjol yang dijamin cuman omong kosong. Kalau kalian menemukan ancaman seperti itu cuman ancaman belaka yang bikin cuman kalian mentalnya down aja. Oke, singkat saja video ini dibuat. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.